فَ
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekhulahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Faturabani wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani makin suhud kita kepada Allah dalam suhud rahmat dan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan sehari-hari, dan diijabah Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang benar-benar diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh mengisahkan tentang memadukan yang johir dan batin itu sangat sulit. Memadukan syariat dan hakikat itu ternyata persoalan yang tidak gampang. An-nadir, jarang orang mampu melakukan itu, kata Syekh. Kebanyakan orang hanya cenderung di sebelahnya, cenderung syariat saja, tanpa hakikat, batal ibadahnya, syariatnya. Kemudian hakikatnya saja, jindiklah orang itu tanpa memahami syariat. Sehingga ada orang belajar agama malah tidak sholat. Itu contoh orang-orang yang jindik. Menurutnya mereka sudah sholat tanpa lagi sholat 5 waktu. Itu ialah orang yang hanya memandang dari segi hakikat tanpa syariat. Maka disebut di dalam bahasa keagamaan, para ulama-ulama dulu menyebut dengan pajandaka. Orang tersebut adalah jindik. Jindik berarti juga tidak diterima amal-amal mereka. Subhanallah. Jadi hati-hati belajar agama itu perlu juga. Memang agama mengajarkan suhbah. Suhbah itu guru, harus ada seseorang tuh guru. Jadi setiap muslim tuh kalau bisa punya guru.
Seorang saja kan guru, perbanyak guru, mulai dari guru mengaji Al-Quran, kalau bisa ya kan, mengaji apa kalau kita di kampung ngaji Al-Quran, kalau di santri ada ngaji nahu, syarab, ya kan. Bukan berarti si guru ini mendidik Anda menjadi orang alim, tidak. Alim, jadi orang alim itu kan terserah Allah itu. Itu yang penting belajar hidup kita ini. Belajar. Kenapa? Karena guru itu di dalam ilmu agama itu menjadi rabitah kita. Saya berikan contoh. Kalau kita ingin berbuat salah, mencuri misalnya, terbayang di muka kita guru kita, tidak jadi kita mencuri. Mau ke perempuan, ya macam-macam, biblah ke perempuan. Terbayang guru kita, udah jadi kita melakukan. Subhanallah, itu hebatnya guru. Kalau istilah abah guru sekumpul dulu, panah dengan guru, bepanah dengan guru. Bepanah tuh lenyap, ingat guru aja. Akibat ingat dengan guru, ingatlah kita kepada Allah dan Rasul. Lama kelamaan nanti begitu kuat, akhirnya hidup merasa diawasi oleh Allah dan Rasul, diawasi oleh guru, Allah dan Rasul. Ini membimbing hidup kita supaya kita tidak suhbah kita, pergaulan kita bukan kepada orang-orang soleh. Kan selain orang soleh berarti orang tidak soleh. Kalau orang tidak saleh berarti yang melakukan mempengaruhi diri kita nanti orang-orang tidak saleh, maka rusaklah kita. Sehingga di masyarakat ada kelompok orang-orang yang mungkin minuman keras sudah biasa baginya, ya kah? Mungkin berbuat serono, sumpah serapah sudah bisa dengan hidup biasa baginya, ya kan? Kenapa jadi begitu? Karena pergaulan mereka. Duduk di samping orang jualan minyak harum juga kita. Duduk di samping orang jualan tiwadak, bau tiwadak kita, ya kan? Duduk di samping orang jualan jamu, bau jamu gitu, ya kan? Nah, inilah subah. Adanya majelis ta'lim itu subah. Majelis ta'lim sebagai pesantren yang di dalamnya berkumpul manusia dari umur sedininya sampai umur tidak terbatas. Umur 60 boleh juga itu. Majelis ta'lim kalau pesantren umum kan, pesantren umum hanya tertentu umur, ya kan? Nah, kalaunya majelis ta'lim itu semua umur dan semua kalangan. Subhanallah. Inilah indahnya bagaimana itu suhbah itu. Makanya Nabi itu sendiri mentradisikan kepada para sahabat itu kan murid-murid Nabi, ya kan? Nah, mereka mendapat suhbah terus-menerus sampai kematian mereka ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kematian mereka juga bersama dengan Nabi. Adanya hubungan kita erat begini semuanya terus-menerus sampai kematian nanti kita semuanya mati. Kita akan bersama-sama nanti di alam ruh, ya kan? Ma'allazi, bersama orang-orang yang di dalamnya ada an-nabi, yaitu nabi, syuhada, wasidikin, wassolihin, yang minggu kemarin bahasan. Karena itu warisan Nabi itu memadukan antara syariat dan hakikat. Bagaimana memadukan itu? Ibaratnya pikol bihi, di hatinya mulku, kekuasaan Allah, disirnya kata Syekh itu sultan Allah subhanahu wa ta'ala. Minggu kemarin itu sudah. Nah, sekarang dalam hidup bagaimana? Meskipun itu terjadi jarang, minhum may yajma'u baina mulki zahir wal batin, yaitu memadukan zahir dan batin. Kun abadan makfiyan, tetapi kalau kamu tidak bisa menyampaikan kepada orang lain, untuk diri kamu saja sendiri dulu, itu yang penting. Kunta makfiyan, jadilah engkau orang yang tersembunyi tetapi menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menjadi kekasih Allah itu harus kita usahakan. Jangan sampai tidak diusahakan.
Bukankah jadi aulia Allah itu dikehendaki Allah saja, terserah Allah aja? Ya, terserah Allah. Terserah Allah itu di alam takwin ini, maka terbagi dua. Kehendak Allah itu bisa dipahami. Satu, kehendak Allah yang bersifat langsung, diangkat Allah, orang tuh jadi wali. Siapakah orang tuh? Orang gila pun bisa, terserah Allah. Ya kan, Habib? Nah, itu yang disebut dengan kalimat yang istilah-istilahnya aulia jazbah. Ya kan? Nah, kalau bahasa kampung majejub. Nah, mereka itu tidak bisa kita ikuti dalam arti kita belajar ilmu, tidak bisa. Mereka itu hanya duduk bersama mereka untuk menggali jiwa kita, memadukan berkah pada diri kita, memahami makna-makna hakikat. Kedua adalah ada disebut dengan arif billah. Nah, arif billah ini kalau kita suhbah, kita dekati, sehingga mengalirlah pengetahuan ilmu agama pada diri kita. Mereka ini ada proses hidup mereka, yaitu belajar untuk mencapai ke sana, melewati yang disebut dengan ilmu ma'rifatullah atau tasawuf. Nah, dengan belajar tasawuf kita diarahkan untuk menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun makfiyan, tersembunyi sifatnya. Bihalika, keadaanmu, la tazalu kazalika hatta takmalu, senantiasalah engkau dari satu posisi ke posisi lainnya, akhirnya menjadi sempurnalah dirimu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya istilah dulu, paling tidak waktu meninggal dunia diangkat Allah menjadi aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aulia Allah itu syaratnya tidak cerdas. Sama beragama Islam ini, orang takwa kepada Allah itu syaratnya tidak perlu cerdas, karena Allah memang menawarkan kepada semua hambanya. Takwa itu ditawarkan Allah kepada semua hambanya enggak? Semua hambanya. Kalau hanya ditawarkan Allah kepada orang yang cerdas saja, berarti kita yang bodoh-bodoh ini enggak bisa bertakwa lebih baik, enggak bisa dekat dengan Allah. Maka orang yang dekat kepada Allah pilihannya tidak mesti harus cerdas, siapapun bisa. IQ yang biasa saja bisa. Karena itu pembelajarannya pun mudah, sebenarnya sangat mudah. Tapi selama ini karena metodenya yang sulit, lalu menjadi sulit. Kalau kita mengerti metodenya, insya Allah sifatnya. Nah, kita teruskan ujar saya. Wa yasalu qalbaka ila rabbika azza wa jalla. Yang penting bagaimana hidupmu itu bisa menyambung, hatimu itu tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambungkan hati ini. Nah, bagaimana kita terus menerus kepada Allah. Secara teori gampang. Berzikir itu menyebut tajala gampang. Pelaksanaannya bisa enggak dalam hari-hari? Nyatanya banyak lupa kan? Ya enggak? Bahkan nyata-nyata di dalam masjid, dia mengingat Allah enggak dalam masjid? Masih ada kan orang mencuri di dalam masjid, ya enggak? Yalah, ternyata mengingat Allah itu tidak gampang. Ada bukti-bukti orang itu mengingat Allah. Buktinya dia tidak mencuri. Bukti orang mengingat Allah itu mulutnya tidak menyabit ke sana kemari, tidak apa, Beb? Tidak menggibah orang. Itu orang mengingat Allah. Mengingat Allah. Nah, ini lakukan. Jadi tarekat, kata saya, tarekat kita ini pertama kali ialah selain bertaubat kepada Allah, mengucap istighfar, adalah berzikir kepada Allah. Karena itu saya mengajarkan zikir itu ada 7 macam. Supaya apa? Supaya kita di semua lini kehidupan bisa mengingat Allah. Iyalah, pada saat kita berdagang, pada saat kita bekerja, bisalah kita zikir lisan la ilaha illallah, bisalah, Bib? Bisalah begitulah. Anda bisa? Bingung orang, apa nih Jar jualan ucapan la ilaha illallah terus nih Jar, paman pentol nih Jar. Ya kah? Waktu itu kita gunakan zikir nafsi, zikir diri yang kemarin bila harfin wala sautin. Pada saat kita duduk santai, agak santai, kita gunakan zikir lisan, kemudian stop zikir lisan.
Kalau lalu kita melakukan yang disebut dengan tafakur, menggunakan hati, mengingat tentang kebesaran dan keindahan Allah, namanya zikir kolbu atau zikir kolbi namanya. Nah, enak nyaman kelak, enak sekali hidup ini. Sudah kita lakukan pada hari-hari kita. Selain zikir nafsi, pada hal-hal yang sangat umum kita lakukan terus semua lini. Waktu kita mau tidur, dalam tidur kita gunakan zikir muraqabah atau yang disebut dengan zikir yang merasa diawasi oleh Allah, namanya muraqabah, zikir sir namanya. Supaya berisi lafaz kalau kita mau tidur atau kalau mau di mana, kita isi tentang kebesaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Luar biasa jadinya. Iyalah. Nah, itu semua lini kita gunakan. Jadi ibarat zikir itu bersambung-sambung nih, nah di hati kita nih, iyalah, ada di sir kita, ada di hati kita, mengingat terus Allah nih, terbentuk terus di lisan kita, karena ada timbul, ya lah, ya nang kita habis sholat kita bawiritan, tuh zikir lisan tuh, bawiritan, baca wirid apa, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu disebut dengan zikir lisan. Abu wirid taklah di masjid, di langgar, membaca yasin, qiraatul Quran, itu namanya zikir lisan. Sempurnakah itu? Belum sempurna lagi itu. Perlu disempurnakan dengan zikir kolbu. Perlu lagi disempurnakan dengan zikir sir. Di sir kita ada lafaz sifat kebesaran Allah, atau yang disebut dengan zikir roh namanya. Zikir roh. Nanti ada zikir bait. Nah, zikir bait apa? Kagum merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir tuh. Nanti kita bagian zikir nanti khusus ya lah. Ini kita ini dulu sedikit. Memahami itu. Maka bila engkau sudah asik dengan berbagai zikir itu, engkau kontak terus dengan Allah. Lalu Allah memberikan hidayah kepadamu. Hidayah, taufik hidayahnya. Ingin begitu, tiba-tiba mendengar Nabi Muhammad disebut, Muhammad tergetar hati. Asalnya bila mendengar Nabi Muhammad biasa aja, tergetar hati. Sudah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad orang dekat dengan Allah. Apa yang mendekatkan dirinya kepada Allah, itu pasti tergetar dia. Subhanallah. Melihat nyamuk ditapak malam ndak mau mati jo nyamuk nak. Ndak mau mati, lepas terus napak. Biasanya kita bos muyak aja kak, tapi tiba-tiba luar biasa Allah menciptakan nyamuk ini. Masya Allah, pintarnya Bib terbang ke sana kemari Bib. Kita cari hilangnya. Begitu kita mau menjamkan mata datang pulangnya. Nah, Masya Allah, kagum kita dengan Allah. Masya Allah, kau menciptakan namanya bait, zikir bait namanya. Zikir apa? Zikir bait, zikir kagum dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi akhirnya semua lini hidup kita berisikan zikrullah. Karena berisikan zikrullah, setiap waktu dan setiap detik kita mengingat Allah terus-menerus, maka tanpa sadar kita sudah melakukan yang di dalam ilmu fikih namanya beribadah kepada Allah. Maka seharian penuh kita beribadah kepada Allah. Itu hebatnya. Apa? Hitung. Nggak bisa lagi dihitung sudah. Malaikat gini, rusak kalau atur malaikat menghitung. Ibadah terus nih Jar. Nah, iyalah, itu salah satu segi bagaimana dari segi kacamata zikrullah. Paija kamalta wa balagta la tubali hina izin kaifa tubali wa qad tahaqqaqta halaka. Nah, ini penting. Bila engkau terus-menerus seperti itu, Allah menyempurnakan dirimu. Sedikit demi sedikit Allah beri hidayah kepada dirimu, sampai engkau tidak ingin lagi kembali kepada sesuatu yang sifatnya melupakanmu. 5 aja. Kenapa? Diajak orang, kita malam minggu ini ke mana? Malam minggu ini kita ke hotel apa, Bib? Nah, situ banyak ayam kampung. Wah, ayam apa, Bib? Ayam kota kah? Wah.
No aja pipe, no aja pipe. Wah, paloi pipe no juga pipe paloi. No aja paloi, kata lagi. Dah, tidak ada lagi kamusku itu. La tubali. Tidak mungkin lagi dia kembali. Bagaimana mungkin kembali? Tahaqqaq tahalaka. Engkau sudah dibenamkan Allah di lembah ma'rifah. Engkau sudah dibenamkan Allah di lembah hakikat kepadanya. Di apa itu lembah hakikat? Lembah hakikat itu ialah merasakan agungnya Allah di dalam jiwanya, merasakan indahnya Allah di dalam jiwanya, sehingga sampai dia rasakan tidak ada lagi yang lebih indah daripada Allah, sampai dia rasakan tidak ada lagi yang lebih agung daripada Allah. Dia rasakan kelezatan yang tidak habis-habisnya, sehingga dia terus merasa lezat dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang berada di lembah hakikat dalam hidup. Beb, enak aja kalau Beb, enak aja. Itu dari satu segi pemahaman lembah hakikat. Nanti berkembang lagi lembah hakikat itu melewati pengetahuan-pengetahuan ma'rifatullah yang dalam kitab Gunyah kemarin ada Allah. Namu ma'rifatahu, berkembanglah nanti ma'rifatullahnya. Allah sendiri yang mengajarkan ma'rifah kepadanya. Melewati apa Allah memberikan ma'rifatullah? Ya melewati pengajian. Nah pengajian nih, pengajian ma'rifatullah. Oh iya, inilah itu kemarin dikatakan itulah itu kepada dikatakan saya Abdul Qadir Jalani. Oh iya, oh berarti aku ini posisiku ini sudah benar, posisiku ini sudah pas, ya sesuai yang dikehendaki Allah. Itu manfaat orang belajar. Subah tadi, coba loh orang tidak belajar, mana tahu dia mengukur diri tidak bisa, mengetahui diri tidak bisa. Udah tahu dia pacangan di mana, pacang masuk api neraka tidak tahu juga Pipai. Nah, gitu Pipai. Nah, dan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dimaknai dalam hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan bin Nabi, ahlan wa sahlan